Hermina, bertemu lagi dengan saya Dr. Rahayu Mustafa dari Rumah Sakit Hermina Daan Bogor. Dalam Health Talk Hermina hari ini, kita akan membicarakan suatu tema yang sangat bermanfaat bagi orang tua, yaitu kejang demam pada anak. Tapi kalau orang-orang awam biasanya taunya step ya Ibu Bapak ya. Hari ini kita kedatangan Dr. Rahmania, spesialis anak M Biomed. Dokter, gimana kabarnya hari ini? Sehat dok? Sehat dok, terima kasih. Dok, kita langsung aja ya dok ya. Kalau boleh tahu, apa sih dok yang disebut kejang demam itu dok? Kejang demam, jadi kita berangkat dari definisi kejang demam dulu ya. Jadi kejang demam adalah suatu bangkitan kejang ya yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai usia 5 tahun, di mana dia didahului dengan demam sebelumnya. Demam lebih dari 38 derajat Celcius dengan pengukuran dengan metode apapun. Dan kejang demam ini harus dipastikan bahwa tidak ada keterlibatan dari intracranial proses gitu. Jadi suatu proses yang benar-benar murni disebabkan oleh pemicunya adalah demam. Jadi kalau misalkan gini dok, kita buat nentuin, kita kan orang awam gini ya dok ya, podcast kita hari ini ya, gimana sih kita bisa nentuin ini anak lagi kejang gitu dok? Biasanya kayak gimana ya mereka perilakunya untuk kejang? Jadi ciri-ciri kejang ya dok ya, maksudnya ya biasanya kejang kalau anak mengalami kejang demam, kebanyakan mayoritas 80% adalah mengalami kejang demam sederhana, di mana dia bentuknya kejangnya adalah kejang umum atau tonik maupun kronik. Jadi tonik itu kaku badannya, atau kronik seperti menghentak-hentak, kadang mata bisa mendali ke atas seperti itu. Dan pada saat kejang memang anak-anak tidak sadar kan, tapi setelahnya kejang berhenti, anak sadar. Itu yang disebut dengan kejang demam. Bedanya dengan kejang-kejang yang pada anak yang mengalami dengan kelainan susunan saraf pusat. Tadi kan 80% kejang demam sederhana. Betul. Yang 20%-nya apa sih? Kejang demam dibagi dua dokter. Jadi kejang demam ada dua, kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Di mana ciri-cirinya masing-masing. Yang pertama, untuk kejang demam sederhana sendiri, kejangnya itu berlangsung singkat, kurang dari 15 menit. Ya, kejangnya sifatnya umum, gerakannya jadi tonik ataupun kronik. Dan biasanya kejang demam sederhana ini tidak berulang dalam 24 jam pertama. Sedangkan untuk kejang demam kompleks yang lebih sedikit angka kejadiannya, dia kejang yang biasanya kejang lama, lebih dari 15 menit. Bisa berulang lebih dari satu kali dalam 24 jam. Atau bentuk kejangnya adalah kejang vokal. Jadi misal satu sisi badan seperti itu, atau kejang umum yang didahului sebelumnya dengan kejang vokal seperti itu dok. Oke deh. Kalau misalkan kita nih orang tua dok, saya juga punya anak ya dok di rumah ya, semuanya dua-duanya di bawah 5 tahun ya. Kalau saya ngelihat anak saya kejang, hal pertama apa yang saya lakukan dok kira-kira? Yang pertama, jangan panik dulu dok, itu paling penting sekali ya. Jadi jangan panik, tetap tenang ya. Kemudian anak pada saat kejang, misal dia memakai baju yang ketat, kita longgarkan dulu bajunya, terutama yang di area leher ya. Bila anak tidak sadar, kita miringkan dulu posisinya ya, dimiringkan ke satu sisi bagian tubuh. Bila ada muntahan, kita keluarkan muntahan itu di hidung maupun di mulut, takut jadi penyumbatan ataupun aspirasi kan. Lalu kita masukkan obat kejang. Bila kita sudah pernah menghadapi anak kejang di rumah, biasanya dokter akan menyarankan untuk mempunyai stok obat kejang di rumah dengan dosis yang dimasukkan via rektal ya dok ya, itu 5 mg untuk anak-anak yang usianya kurang dari 12 kg, atau diasetam rektal 10 mg bila anak tersebut berat badannya lebih dari 12 kg. Terus kemudian setelah itu dok, kita amati, kita harus pantau selama anak kejang dan setelah kejang bagaimana. Kalau kejangnya lebih dari 5 menit, ya setelah itu harus dibawa ke rumah sakit segera ya. Atau ada tanda-tanda setelah kejang, harusnya kalau kejang demam setelah kejang anak sadar, tapi ini setelah kejang kok anak saya tidak sadar atau mengalami kelumpuhan atau hemiparesis, misal kok jadi tangannya, kakinya ada yang tidak bisa digerakkan. Nah itu pun juga harus dibawa ke rumah sakit segera dok. Dok, kalau misalkan ini buat edukasi juga ya buat parents kita yang ada di rumah. Nah, bahaya nggak sih dok kalau misalkan anak kejang berulang terus kita diemin di rumah gitu, nggak kita bawa ke rumah sakit? Karena kan gini dok ya,
di Indonesia itu mereka tuh apalagi orang-orang yang ada di sini Jakarta juga banyak, Jakarta pinggiran ya dok, mereka itu kayak ini kesurupan nggak ya gitu kan, kalau nggak aneh-aneh ya dok ya gitu. Bahaya nggak sih dok kalau kita anak kejang berulang kali di rumah kita diemin aja, nggak kita bawa ke rumah sakit? Oke, jadi yang kita bahas kejang berulang ya dok ya, bahaya atau tidak bila dibiarkan ya. Jadi yang dimaksud dengan definisi kejang berulang berarti kejangnya lebih dari satu kali dalam 24 jam ya. Nah, pada saat anak mengalami kejang, tentu saja oksigenasinya juga terganggu juga ya. Kalau kejangnya itu lama, lebih dari 5 menit atau lebih dari 15 menit itu terlampau lama ya dok ya, memang harus dibawa ke rumah sakit. Apalagi kejang berulang, karena apa? Resiko kejang kembali lagi pada kejang yang berulang justru akan lebih besar dibandingkan kejang demam yang sifatnya sederhana, yang kurang dari 5 menit sudah berhenti sendiri seperti itu. Maka kalau udah terjadi kejang berulang, berarti kan masuk definisi ke kejang demam kompleks ya, lebih dari satu kali dalam 24 jam, harus dibawa ke rumah sakit untuk penanganan. Karena kita harus menilai juga ya, memastikan juga bahwa kejang yang terjadi adalah kejang demam, tidak disertai dengan keterlibatan infeksi susunan saraf pusat atau ada infeksi otak seperti itu. Karena kalau kejang terlalu lama tentu saja akan membahayakan juga untuk otak. Baik dok. Jadi ada sih dok pertanyaan yang memang banyak orang tua itu tanyakan, dok, apa semua anak yang demam tinggi itu akan kejang? Atau atau hanya beberapa anak aja, gimana ya dok ya? Untuk kejang demam sendiri insidennya sekitar 2-5% saja dok. Ada kejadian kejang demam pada anak yang sedang mengalami demam ya. Jadi tidak akan semuanya, tentu saja sekitar 2-5%, dan itu pada anak-anak tersebut pun juga kadang-kadang ya disertai dengan misal riwayat keluarga atau saudara sekandung atau kedua orang tua mengalami kejang seperti itu. Kebanyakan mayoritasnya bisa terjadi dengan riwayat seperti itu dokter. Oke deh. Dok, aku pernah deh dok ketemu ya, kalau anak-anak bayi itu kalau dengar suara kenceng itu agak kayak begini dok. Itu beda kan ya dok sama kejang? Kita bedainnya sama kejang itu gimana ya dok ya? Ya, kalau hanya refleks kaget saja terhadap suara itu bukan kejang, gitu kan. Itu hanya gerakan menghentak yang sebentar karena ada pemicu ya, pemicunya adalah suara ya, suara yang keras, bukan karena pemicu demam dan lain sebagainya. Seperti itu bukan termasuk kejang dokter. Baik dok. Ini lagi dok ya yang saya ingin tanyakan, sebenarnya penyebab terjadinya kejang demam itu apa ya dok ya? Kenapa anak tuh bisa kejang demam? Kejang demam itu sebenarnya kejang yang disebabkan oleh peningkatan suhu tubuh ya dok ya, dimana setiap peningkatan suhu tubuh tentu saja kebutuhan oksigen itu akan meningkat ya. Dengan demam temperatur meningkat 1 derajat saja bisa meningkatkan kebutuhan oksigenasi sekitar 10%. Makanya pada saat anak mengalami demam, kebutuhan oksigen meningkat. Saat otak tidak bisa meregulasi itu ya, jadi timbullah bangkitan kejang. Oke dok ya, sebenarnya sih kalau saya kan memang kerjanya di IGD biasanya ya dok ya. Aku ingin nanya dok, bagi orang tua di rumah, sebenarnya sih banyak orang tua itu nggak tahu penanganan kejang gimana. Ketika kejang ada bahkan yang paling sering saya ketemu itu disumbel sama kopi dok, kalau nggak madu. Nah nyampe di IGD itu rata-rata pasien jadi aspirasi dok. Kalau aku saksi hitam semua. Aku sih pengen caranya itu apakah itu benar dok dikasih kayak begituan dok ketika lagi kejang gitu dok? Pada saat kejang justru kita nggak boleh memasukkan apapun ke dalam hidung maupun mulut, karena resiko seperti yang dokter sebutkan tadi, resiko aspirasi. Justru pada saat kejang kita miringkan saja. Justru kalau misal anak kondisinya demam terus kemudian dia lagi makan terus tiba-tiba kejang, kalau dia ada muntahan di sekitar mulut harus kita keluarkan, kita bantu keluarkan gitu. Makanya kita miringkan, kita bantu keluarkan muntahannya supaya tidak terjadi resiko aspirasi yang justru akan memperberat kondisinya. Karena kan kalau
kejang demam sederhana saja ya, itu kan kejang demam yang nantinya akan berhenti sendiri, terus kemudian tidak ada sekuel atau gejala sisa seperti itu, tapi justru akan diperberat dengan aspirasi gitu, karena memasukkan sesuatu ke dalam mulut pada saat kejang. Justru tidak boleh memasukkan apapun pada saat kejang ya. Baik dok, nih ini pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Kita sekarang tinggal di Jabodetabek, kota besar. Jadi kalau anak kejang, Bapak Ibu takut langsung bawa aja ke rumah sakit. Ini bukan daerah pedesaan, jangan dimasukin apa-apa ya. Oh, oke dok. Apa namanya? Sebenarnya gini dok, kalau misalkan kita anaknya kejang, sama dia ada demam gitu kan, apakah pasti itu kejang demam sederhana, apa ada kemungkinan diagnosa lain dok? Apa ada infeksi segala macam, boleh dijelasin? Tetap bisa aja ada infeksi, makanya pada kejang demam pertama kali ya memang harus dibawa ke rumah sakit. Karena kejang demam pertama kita harus membawa ke rumah sakit. Kenapa? Untuk mengevaluasi apakah memang benar nih ini hanya kejang demam biasa atau kejang yang disertai dengan demam tapi disebabkan oleh suatu proses infeksi susunan saraf pusat atau infeksi otak. Makanya kalau kejang demam pertama kali wajib dibawa ke rumah sakit untuk dokter mengevaluasi lebih lanjut. Seperti itu. Baik dok, satu pertanyaan terakhir boleh ya dok ya? Jadi kalau kan dokter tadi bilang kejang demam itu biasanya dialami di usia 6 bulan sampai 5 tahun. Kalau anak kita di bawah 6 bulan atau di atas 5 tahun itu udah bisa kita bilang, oh ini kejang demam nggak dok? Kejang demam secara per definisi memang batasan usianya 6 bulan sampai 5 tahun. Tapi International League of Epilepsy Against Epilepsy merevisi, jadi lebih dari 1 bulan pun bisa terjadi kejang demam. Namun harus perlu pemantauan khusus apabila terjadi kurang dari 6 bulan. Jadi memang kita harus memikirkan juga kemungkinan anak tersebut mengalami infeksi susunan saraf pusat. Apabila tidak mengarah ke situ, ya bisa jadi kemungkinan kejang demam. Baik, tapi memang paling sering di usia tersebut ya, dan kalau di usia lebih dari 5 tahun pun juga bisa terjadi gitu ya kejang demam plus, tapi mungkin kita harus mengevaluasi lagi juga ya. Jadi kita evaluasi apakah ada keterlibatan fokus di otak atau tidak, kemudian ada tambahan pemeriksaan EEG atau rekam obat juga. Oke dok, terima kasih ya dok ya atas atas wawasannya hari ini ya. Semoga Bapak Ibu yang mendengarkan Hermina Talk hari ini bermanfaat. Jadi kalau ada apa-apa sama anak kita jangan panik pertama. Baik Ibu, Bapak, nanti kalau misalkan Ibu Bapak atau yang punya anak juga mau berobat di Rumah Sakit Hermina Darmabot, silakan, fasilitas kami sudah sangat lengkap ya Bu ya. Terakhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Rahmania hari ini. Semoga ilmu dan wawasan yang disampaikan bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian. Baik, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat Hermina. Sahabat Hermina.